Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kita hari ini? Saya percaya kita semua sehat, kuat, karena Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu menuntun kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Coba saudara-saudari bayangkan di suatu hari pergi mendaki sebuah gunung yang tinggi, dan di tengah perjalanan saudara-saudara dan beberapa teman lainnya memutuskan untuk bermalam di tengah hutan dan membangun sebuah tenda dan membuat sebuah api unggun yang besar. Nah, sebelum beristirahat, teman-teman saudara mempercayakan tugas kepada saudara untuk menjaga api unggun itu agar tetap menyala dari malam hingga pagi. Di sini yang kita lihat adalah tugas yang diberikan kepada saudara, di mana tugas itu atau api unggun itu adalah sumber perlindungan, sumber kenyamanan, sumber kehangatan bagi Anda dan beberapa teman lainnya. Jadi api unggun ini melambangkan kehadiran Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita, yang selalu memberikan pelepasan kepada kita, yang memberikan perlindungan kepada kita, yang memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu kehadiran Allah, yang terambil dalam Keluaran pasal 27 ayat 20 hingga 21. Ayat 20 berbunyi demikian: Engkau harus memerintahkan orang Israel membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk penerangan, supaya lampu tetap menyala di dalam kemah pertemuan di Tabir yang menutup tabut hukum. Harun dan anak-anaknya harus mengurus lampu itu dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah ketetapan yang berlaku selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Kitab Keluaran merupakan salah satu kitab Pentateuch atau kitab hukum-hukum yang ditulis oleh Musa, di mana ketika kita melihat sejarah dari kitab Keluaran ini atau sejarah penting bagi bangsa Israel, ada dua peristiwa yang penting. Peristiwa yang pertama adalah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Bangsa Israel tinggal di Mesir 430 tahun. Yang bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41. Dan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Nah, peristiwa keluarnya bangsa Israel ini terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Raja Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1, di mana Allah yang memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memberikan janji bahwa Allah akan selalu hadir, Allah akan selalu ada di tengah-tengah mereka dan memimpinnya dengan tangan yang kuat untuk keluar dari tanah Mesir. Jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah selalu ada bersama bangsa Israel dan selalu bekerja untuk bangsa Israel. Peristiwa yang penting yang kedua yang perlu kita lihat adalah kejadian di Gunung Sinai. Allah menampakkan diri terhadap Musa di Gunung Sinai, lalu memberi 10 perintah atau 10 hukum kepada Musa dan bangsa Israel. Hukum ini dan beberapa hukum lainnya. Hukum ini diberikan dengan tujuan untuk membimbing umatnya mengenai bagaimana cara beribadah kepada Allah dan hidup bersama-sama sesama umat Allah. Jadi kehadiran Allah di Gunung Sinai menunjukkan bahwa Allah bukan hanya sebagai pencipta yang jauh, tetapi Allah juga dekat. Allah yang dekat juga ingin berbicara langsung dengan umatnya. Kehadiran Allah memerlukan respon atas ketaatan kita, di mana Allah tidak hanya hadir untuk dilihat, Allah tidak hanya hadir untuk didengar, tetapi Allah ingin membentuk umatnya melalui perintah-perintahnya. Jadi dari peristiwa ini besar ini kita bisa melihat bahwa ada keadaan atau situasi yang terjadi saat Allah hadir di tengah-tengah mereka, yaitu adanya pelepasan, adanya ketentraman, dan adanya hidup damai sejahtera. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan saya percaya bahwa tentunya kita semua ingin mengundang Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang selalu menuntun
hidup kita dimanapun, kapanpun kita berada. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana cara saya untuk mengalami kehadiran Allah? Dan kenyataannya bahwa setiap orang yang percaya akan mengalami kehadiran Allah. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mengalami kehadiran Allah? Yaitu dengan melakukan beberapa peran yang terdapat dalam Keluaran pasal 27 ayat 20 hingga 21. Peran yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan hidup kepada Allah. Ayat 20 bagian B. Jadi sama seperti saat bangsa Israel membawa minyak zaitun yang murni untuk diserahkan sebagai alat penerang lampu dalam kemah suci, ini menunjukkan bahwa kita juga perlu menyerahkan hidup yang kudus, yang murni kepada Allah untuk dipakai sebagai alatnya. Tetapi pertanyaannya untuk kita, hidup kudus, hidup murni seperti apa yang akan kita berikan kepada Allah? Dalam bahasa Ibrani yang digunakan adalah kata zak yang artinya adalah murni atau bersih. Jadi ini menunjukkan bahwa minyak zaitun yang mereka serahkan adalah minyak zaitun yang benar-benar bersih, yang murni. Jadi begitu juga dengan hidup kita. Kita harus menyerahkan hidup yang murni, yang kudus, tanpa noda, tanpa dosa kepada Allah. Artinya hidup yang sudah mengalami pertobatan. Lalu, sudahkah kita mengalami pertobatan? Cara bangsa Israel untuk menghasilkan minyak zaitun yang murni adalah dengan cara diperas atau dengan cara ditumbuk, atau dengan kata Ibraninya katit yang artinya dipukul. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel juga melewati proses atau melalui proses untuk menghasilkan minyak zaitun yang murni. Sama halnya juga dengan kita, bahwa ketika kita ingin menyerahkan hidup kita kepada Allah, kita harus melewati proses. Kita harus melalui sebuah proses, yaitu proses pertobatan. Lalu proses seperti apa yang akan kita lalui? Pertanyaan buat kita, maukah kita diproses? Menyerahkan hidup kepada Allah bukanlah suatu hal yang mudah, tapi harus ada proses yang harus kita lalui. Kita bisa lihat ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi orang-orang berdosa, Yesus mengalami siksaan yang berat, di mana dia dihina, dipukul, dicambuk, diludahi, bahkan disiksa sampai mati. Tapi klimaksnya yang bisa kita lihat adalah Yesus merasakan kehadiran Allah ketika Yesus dibangkitkan dan kembali ke surga. Lalu, maukah kita merasakan kehadiran Allah itu? Jika ya, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, dipakai sebagai alatnya, dan percaya bahwa kita akan hidup selalu bersama-sama dengan Allah. Peran yang kedua yang perlu kita lakukan ialah melakukan pekerjaan Allah. Ayat 20 bagian C. Setelah bangsa Israel menyiapkan atau menyerahkan apa yang Allah perintahkan melalui Musa, yaitu menyiapkan minyak zaitun yang murni, bangsa Israel meletakkan minyak tersebut untuk dipakai sebagai alat penerang agar tetap menyala yang diatur oleh Harun dan anak-anaknya. Di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan pekerjaan Allah. Sama juga seperti Harun dan anak-anaknya ketika menjaga lampu itu dari petang hingga pagi, di mana dia juga melakukan pekerjaan Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekedar mendengar perintah Allah itu, tapi juga melakukannya, perintah tersebut, dengan tujuan agar semua orang-orang dapat datang beribadah di kemah suci yang sudah dalam keadaan terang. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita melakukan pekerjaan Allah? Banyak orang Kristen pada masa kini ketika ingin melakukan pekerjaan Allah, mereka selalu bertanya-tanya apakah untungnya, apakah ruginya, bagaimana situasi dan keadaannya. Tetapi melalui ayat ini ditekankan kembali, mengajarkan kita bahwa kita harus dengan setia melakukan pekerjaan Allah tanpa menanyakan sesuatu untung dan rugi, keadaan tempat. Kita bisa lihat ketika Harun dan anak-anaknya yang setia menjaga lampu itu dari petang hingga pagi.
Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita ingin mengalami kehadiran Allah, marilah kita melakukan pekerjaan Allah. Peran yang ketiga yaitu menaati ketetapan Allah. Ayat 21. Tuhan memberitahukan kepada Musa untuk mengatakan kepada bangsa Israel bahwa bukan hanya Harun dan anak-anaknya yang harus menjaga bahwa Harun dan anak-anaknya yang harus menjaga lampu itu dari petang sampai pagi, karena itulah ketetapan yang sudah berlaku sejak turun-temurun. Ketetapan di sini ditulis dengan kata Ibrani kuhat, tunggal feminim, dengan arti sesuatu yang sudah ditentukan atau sebuah undang-undang atau ketetapan yang dapat diterjemahkan sebagai ketetapanku. Ini menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya sudah ditentukan sejak semula, sejak awal oleh Allah, bahwa hanya mereka yang dapat melakukan tugas tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka benar-benar menaati apa yang sudah Allah perintahkan kepada mereka. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa ada keuntungan yang mereka dapatkan ketika melakukan pekerjaan Allah atau melakukan ketetapan Allah, yaitu lampu tetap menyala dari petang hingga pagi, dan orang-orang dapat datang beribadah kepada Allah kapan saja mereka mau. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita, bahwa bukan hanya kita yang ingin merasakan kehadiran Allah, tetapi orang-orang yang di luar sana juga ingin merasakan kehadiran Allah, ingin merasakan pelepasan, ingin merasakan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Nah sekarang respon kita, maukah kita melakukan ketetapan Allah tersebut? Perintah Yesus sebelum terangkat ke surga, di mana Ia memerintahkan kita menjadi, yang dimana kita diperintahkan untuk menjadi saksi bagi Yesus, pergi untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang. Nah, tentunya ini merupakan suatu ketetapan, suatu perintah juga kepada kita. Bukan hanya murid-murid pada waktu itu, tetapi juga untuk kita pada masa kini, bahwa kita harus melakukan ketetapan Allah tersebut, melakukan perintah atau amanat agung tersebut, agar orang-orang yang di luar sana juga dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari teks perenungan kita pada saat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan ketetapan Allah, kita akan mengalami kehadiran Allah sama seperti yang bangsa Israel rasakan, yaitu pelepasan, ketentraman, ketertiban, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Pertanyaan buat kita, maukah kita merasakan kehadiran Allah, atau maukah kita melakukan ketetapan Allah atau menaati ketetapan Allah? Saya mengambil satu kutipan dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, mengatakan, lampu yang menyala melambangkan kehadiran Allah yang terus-menerus di tengah-tengah umatnya. Jemaat Israel harus penuh dengan terang, hidup, dan kehadiran Allah. Artinya bahwa bangsa Israel pada masa itu benar-benar merasakan kehadiran Allah ketika mereka melakukan ketetapan Allah. Jadi di akhir khotbah yang pada hari ini saya mau tekankan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya merupakan orang-orang yang sangat beruntung. Mengapa? Karena kita sudah mempunyai Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita, yang selalu memberikan pelepasan, yang selalu memberikan kedamaian, yang selalu memberikan hidup yang penuh damai sejahtera. Maka itu perlu kita melakukan dua peran untuk mempertahankan kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita dengan 3M: menyerahkan hidup kita kepada Allah, melakukan pekerjaan Allah, menaati ketetapan Allah. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita dan percaya bahwa Allah akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami bahwa ada peran yang harus kami lakukan ketika ingin mempertahankan bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai saat ini Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, yang selalu memberikan ketentraman kepada kami, yang selalu memberikan kenyamanan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.